Hai, oke. Kali ini kita akan ngebahas tentang Garnet Paul Spears, anak umur 5 tahun yang meninggal karena diracun oleh ibunya. Uniknya, racun ini bukan racun semata yang langsung mematikan, tapi mematikan secara perlahan. Yuk, kita bahas. Jadi, cerita ini bermula dari Garnet yang lahir tahun 2008 bulan Desember, jadi akhir tahun dia lahir ya. Dan sepanjang kehidupan dia, ibunya, Lacey Spears, mengaku kalau Garnet itu anak yang sakit-sakitan. Jadi dari dia bayi, Garnet tuh sudah bolak-balik rumah sakit. Perawatan pertama, kata Lacey, Garnet itu dirawat di rumah sakit di usia kurang dari 10 hari karena infeksi telinga katanya. Ya udah dibawalah ke rumah sakit, dirawat, bla 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 dirawat. Oh iya, by the way, Garnet itu lahir di Alabama. Di kota itu, di kota kecil Alabama. Gitu ya. Dia dirawat dari usia 0. Bayi pada umumnya di usia 0 bulan ya, 0 bulan pasti mau nyusu, mau nenen, mau minum susu. Tapi Garnet beda, Kak. Jadi menurut Lacey, karena sepanjang 2009, kan dia lahir 2008 akhir, lalu masuk ke tahun 2009, Garnet itu selalu dirawat di rumah sakit. Bolak-balik rumah sakit sampai akhirnya masuk ke kondisi di mana Garnet itu mengalami yang namanya gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu maksudnya tuh itu bisa menyebabkan kalau di Indonesia mungkin kayak resiko stunting gitu ya. Makanya orang tua Garnet di sini Lacey, karena dia single mother, dia nggak punya suami, jadi Garnet nggak punya papa di situ. Lacey tuh memutuskan untuk minta ke dokter untuk pasang NGT buat Garnet karena Garnet itu nggak mau minum susu, nggak mau ngedot, nggak mau makan. Makanya oh iya, dia juga sering dibilang muntah tiap kali dikasih makan. Makanya akhirnya Garnet itu dioperasi untuk pasang saluran NGT. Semenjak saluran NGT ini dipasang, maka kemampuan Garnet untuk muntah itu sudah tidak bisa lagi. Jadi makanan yang masuk ke dalam perutnya udah stay di dalam sampai dicerna sama badannya. Teman-teman udah tahu ya kalau NGT itu makanannya itu dimasukin lewat selang. Jadi tuh mamanya Garnet, si Lacey lah ya, kita sebut aja langsung Lacey ya. Lacey itu masukin makanan pakai piring ke dalam selang, nyambung terus masuk ke dalam hidungnya si anak, langsung ke tenggorokan gitu. Semenjak Garnet punya NGT, di situ dia sudah tidak bisa punya pilihan untuk dak makan ya. Kan biasanya kalau anak-anak itu ketika masuk makanan yang nggak enak, yang entah itu pahit, asin, asem gitu, dia bisa muntahin, dia bisa keluarin makanannya dari mulutnya. Karena dia makan menggunakan NGT, jadi basically Garnet udah nggak punya pilihan, ya makan aja udah gitu kan. Singkat cerita, setelah pasang NGT jadi kira-kira tuh usia 9 bulanan lah ya, 8 sampai 9 bulan Garnet dipasangin NGT. Di usia 10 bulan, Garnet itu ada medical recordnya Garnet di Alabama, disebutkan bahwa sodium level atau kadar sodium di darahnya Garnet itu mencapai angka 180, sementara normal untuk infant itu untuk bayi cuma di angka 140. Tapi itu di disregard, udah diabaikan. Lantas Garnet pun bolak-balik rumah sakit lah ya. Karena kan kalau punya NGT itu setahu aku katanya harus diganti minimal 3 bulan sekali supaya nggak jadi infeksi. Katanya termasuk mudah kok ngegantinya. Tapi kan tetap harus bolak-balik rumah sakit. Kebanyakan sih keluhan dia bolak-balik rumah sakit selain ngurusin selang NGT ya banyak keluhan-keluhan lainnya yang tidak disebutkan dalam setiap artikel yang sudah saya cari ya. Anehnya selama tinggal di Alabama, selama Garnet masih toddler ya, masih batita, teman-teman, tetangga, saudaranya Lacey dan Garnet itu beranggapan kalau Garnet itu nggak kelihatan kayak anak sakit. Justru Garnet itu dianggap lebih kelihatan aktif, sebagaimana anak usia 2 tahun pada umumnya. Bahkan mereka sempat mengundang Garnet untuk
makan di rumah mereka, misalkan kayak Garnet main ke rumah tetangga gitu, di rumah tetangga dikasih makan, ya dia makan biasa kayak anak umur 2 3 tahun pada umumnya, nggak kelihatan sakit gitu kan. Makanya mereka, ya udahlah ya, orang lazy begitu ya udahlah gitu. Jadi di-disregard juga kecurigaan-kecurigaan kayak gitu. Oh iya, selama Garnet lahir, Lazy itu aktif banget di sosial media. Jadi setiap hal-hal yang terjadi pada Garnet, Garnet masuk rumah sakit, dia update status either itu di Twitter atau di Facebook. Dia juga punya banyak follower karena banyak orang yang kasihan, "Duh kasihan ya single mother, anaknya sakit terus," gitu. Jadi banyak yang memberikan empati, salah satunya selain, tetangga-tetangga sekitar di Alabama, ya di sosial media juga. Lacey itu bener-bener aktif, update tentang perihal keadaan Garnet. Singkat cerita tahun 2012 Garnet sama Lacey itu pindah dari Alabama ke Chestnut Ridge, New York. Dia gabung sama sebuah komunitas gereja. Jadi komunitas gereja ini namanya Fellowship Community, dan di Fellowship Community ini mereka itu punya program untuk membantu orang-orang yang kesusahan untuk menjadi lebih independen. Independen di sini dalam arti membantu individu tersebut, orang tersebut untuk bisa berdiri sendiri dalam bersosialisasi, bisa cari uang sendiri, makan sendiri, tinggal sendiri tanpa menyusahkan orang lain gitu. Lacey tuh dapat program di sini juga atas dasar empati ya kan, karena dia single mother. Lagi saya angkat kata-kata soal single mother karena jadi single mother itu bukan hal yang easy ya. Dia single mother, terus punya anak yang sakit-sakitan, bolak-balik ke rumah sakit terus ya kan, maka dia masuklah dalam target dari fellowship community ini. Nah, tahun 2012 itu pula, pada saat yang sama Lacey itu bikin blog di tahun 2012 ketika dia pindah ke fellowship community ini, dia bikin blog judulnya Garnet's Journey atau petualangan Garnet gitu ya. Apa ya sebutannya, petualangan atau perjalanan Garnet. Dalam blog itu Lacey menceritakan blog, oh ya buat yang nggak tahu, blog itu website kecil-kecilan yang isinya cuma tulisan-tulisan aja. Basically kayak online diary ya. Di dalam blog itu Lacey menceritakan tentang kehidupan mereka setelah Daddy Blake meninggal. Diceritakan dalam blog itu kalau ternyata Lacey itu partner berpasangan dengan Blake, yang mana itu dia sebut sebagai ayahnya Garnet gitu. Di dalam blog itu juga diceritakan gimana kehidupan mereka selama ditinggal, gimana mereka tetap berusaha untuk tetap bangkit setelah ditinggal sama Blake dan lain hal sebagainya. Belakangan diketahui kalau Blake itu sebenarnya nggak ada, dia tuh cuma imaginary doang. Bisa jadi itu kecurigaan di dalam pengadilan, Blake itu cuma gimmick untuk menarik lebih banyak perhatian ke Lacey, biar lebih banyak simpati dan empati yang Lacey terima. Ya ampun, anaknya sakit, pacarnya meninggal, dan lain hal sebagainya. Jadi setelah Lacey sama Garnet pindah di tahun 2012 itu ke Fellowship Community, di situ Lacey bekerja jadi dia yang bantu kayak suster di panti jompo gitu. Dia yang ngasih makan, ngebantu, dan lain hal sebagainya. Dan di tahun itu juga Garnet mulai bersekolah. Garnet sekolah. Excited pasti dia ya. Sepanjang waktu itu kira-kira 1,5 tahun keadaan Garnet sama Lacey baik-baik aja. Di tahun 2012 berarti 1,5 tahun, 13 sampai 13 akhir lah ya. Tahun 2013 sampai 13 akhir semuanya aman. Nggak ada masalah apa-apa. Semuanya berubah ketika tahun baru 2014. Berubah. Itu tiba-tiba Garnet itu mengalami kejang-kejang. Mungkin demam kali ya, akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Nah, dalam masa perawatan itu Garnet ya biasa lah ya, namanya kalau pertolongan pertama untuk kejang biasanya ya diinfus dan terus lain hal sebagainya. Oh ya, di sana juga Garnet tuh dikasih topik khusus untuk kalau nggak salah EEG ya, EEG untuk aktivitas otak. Tapi selama perawatan itu, jadi tanggal 17 Januari dia dirawat karena keluhan kejang tadi, terus dikasih topik khusus untuk EEG otak untuk ngelihat aktivitas otak, tapi kejangnya nggak kejadian lagi, nggak ada lagi kejang. Justru dia udah ketawa, udah senyum gitu di dalam ruang perawatan. No more issue, happy kid.
as usual. Terus tapi tiba-tiba kadar sodium dalam darah Garnet tuh tiba-tiba spike, tiba-tiba naik. Kalau nggak salah nilainya tuh di angka 182. That is lots of blood, lots of salt in your blood. So scary. Ketika kadar sodium dalam darah Garnet meningkat, hal ini memaksa rumah sakit. Tadi padahal udah mau dipulangin nih anak, tapi karena tiba-tiba meningkat, tiba-tiba naik, dia nggak jadi pulang, justru dirujuk lagi ke rumah sakit khusus anak. Dalam rumah sakit ini, ketika bahkan saking, urgent-nya, saking gadarnya, saking gawatnya kondisi Garnet, dia tuh dirujuk itu udah nggak naik ambulan lagi, tapi pakai helikopter, saking buru-burunya, saking bahayanya kondisi Garnet saat itu. Setelah tiba di rumah sakit khusus anak di New York ini, Garnet bukannya membaik malah memburuk. Level, salt-nya, sodiumnya malah makin tinggi, nambah lagi justru. Udah kayak gitu, kondisi ini malah mulai menyerang tubuh Garnet dengan lebih lethal ya, lebih parah. Akhirnya Garnet mengalami kesulitan bernafas, terus akhirnya dia harus pakai ventilator, masukin itu, ya ampun nafas saja akhirnya jadi harus pakai ventilator. Terus nggak lama pembengkakan otak, lalu, ketika dokter ngecek lagi, pupilnya sudah membesar dan itu menjadi salah satu indikasi kalau Garnet itu mengalami mati otak. Nggak lama setelah dinyatakan dia sudah mati otak dan hidup menggunakan mesin, akhirnya tanggal 23 Januari Garnet pun meninggal. Meninggal dunia dia tanggal 23 Januari, nggak lama sejak dia ulang tahun yang ke-5 tahun ya. Seperti yang diinfokan dari tadi ya, sejak tadi kalau, Lacey itu konstan, dia update terus statusnya. Jadi secara konstan juga dia dapat empati online. Kalau aku nggak salah dia juga ngediriin GoFundMe gitu kayak nyari dana secara online dan dia dapat cukup banyak. Dalam kejadian ini, dokter di rumah sakit tuh curiga, kenapa ini anak tingkat sodiumnya tuh tiba-tiba tinggi, kayak konstan gitu loh, dari dia bayi sampai hari ini gitu. Kenapa tingkat sodiumnya tuh selalu tinggi di dalam darah? Why? Memang ada kondisi-kondisi tertentu dalam tubuh seseorang di mana badan kita bisa memproduksi sodium sangat banyak sampai bisa menyakiti badan kita sendiri. Tapi setelah diselidikin selama masa perawatan itu, tidak ada faktor apapun yang bisa menyebabkan Garnet untuk bisa memproduksi sodium sebanyak itu, kecuali dimasukkan ke dalam badannya. Kalau seandainya Garnet makan makanan yang asin, bener-bener asin pun, seasin apa sih bisa sampai meningkatkan level sodium sampai 182? Seasin-asinnya makanan kalau seandainya lebih asin lagi, udah pasti bakal dilepeh dong, nggak mungkin dia makan. Kalau sampai 182 harusnya level asinnya tuh bener-bener parah gitu kan, kayak air minum yang dia minum tuh isinya tuh air laut. Minum air laut, nah itu mungkin banget. Tapi kan di sini dari segi konsumsi yang dimasukin ke Garnet tuh dari dokter tidak ada yang bersodium tinggi, tidak ada yang asin. Terus garamnya datang dari mana? Dokter di rumah sakit di New York ini karena curiga, akhirnya mereka melaporkan pada pihak berwajib. Maka akhirnya laporan itu ditanggapi dan Polisian New York LAPD akhirnya melakukan penyelidikan. Turunlah surat perintah untuk melakukan penyelidikan. Lalu akhirnya polisi, melakukan penggeledahan di rumahnya Lacey dan Garnet, maka ditemukan cuma sebotol sih kayaknya, cuma sebotol ini nih, cuma sebotol garam laut biasa, terus 2 kantong makanan NGT. Biasanya makanannya cair, yang isinya tuh makanan cair bersodium tinggi dengan kadar yang mematikan. Wow, nggak tahu sih ya. Aku mau ngejudge di sini, tapi ntar dulu, selesaikan dulu di sini. Karena sudah ditemukan barang bukti, maka Lacey pun akhirnya disidang karena dianggap telah membunuh anaknya. Dalam masa persidangan, pengacara Lacey menyebutkan kalau Lacey itu mengidap penyakit kejiwaan. Jadi dia menggunakan pembelaan, masalah kejiwaan. Jadi dianggap kalau Lacey ini punya penyakit namanya Munchausen Syndrome by Proxy. Jadi sebutannya MSP. Jadi ini penyakitnya tuh kondisi kejiwaan.
Jadi dia itu haus akan empati, mencari orang atau mencari kasihan dari orang. Caranya tuh bukan dengan menyakiti dirinya sendiri, tapi justru menyakiti orang di sekitarnya supaya dia bisa dikasihani karena kondisi orang yang ada di sekitarnya itu. Either itu mamahnya, bapaknya, suami, atau anak. Jadi dia dengan sengaja menyakiti anaknya secara perlahan supaya dia dapat empati dari orang-orang secara verbal, direct, langsung atau online gitu. Ini juga sih, jadi ini bergaris lurus, diagnosa ini bergaris lurus dengan kelakuan Lacey selama ini, di mana dia secara konstan update status terus, cerita terus ke siapa aja tentang kondisi anaknya. Kayaknya tuh haus akan kasih sayang gitu ya, kasih sayang yang fana sih menurut aku, karena ini bukan dari orang terdekat, cuma dari orang-orang online, orang yang dikenal, tetangga gitu doang. Jadi setelah terbukti kalau Lacey itu meracuni anaknya dengan garam, maka hakim memutuskan Lacey untuk dihukum penjara 20 tahun karena terbukti telah membunuh anaknya secara sengaja tapi tidak terencana. Mereka sebutnya second degree murder. Sulit dipercaya sih ya, gimana mungkin seorang ibu yang udah mengandung anaknya selama beberapa bulan lalu dengan sengaja nyakitin anaknya. Tapi kalau udah jadi kondisi kejiwaan sih nggak bisa di-deny juga, nggak bisa diapain ya. Ya udahlah, memang begitu kejadiannya gitu. Kasihan juga sih. Aku sih ngebayangin aja kalau seandainya aku yang naruh makanan kayak gitu ke badan anakku gimana ya. Bahkan kalau kepikiran aja nih, misal aku ngasih anakku susu coklat terus dia batuk dan muntah, itu aja aku udah blaming myself so hard. Why would I give you that? Kenapa aku ngasih kamu susu coklat gitulah. Ini dengan sengaja ngasih garam ke dalam selang NGT anaknya. Padahal Garnet itu aku yakin dia percaya sama mamanya. Dia yakin sama mamanya. Anak itu biasanya yang paling dia rasa aman itu adalah induknya, mamahnya. Yang paling dia percaya kalau pasti mamanya sayang, pasti mamanya akan bela dia gitu. Tapi instead mamanya justru malah menggunakan dia jadi alat untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Lucu loh. Di akhir setelah Garnet meninggal, Lacey akhirnya menghubungi bapak kandungnya Garnet. Padahal tadi dia bilang dalam blog nama bapaknya itu Blake kan. Tapi ternyata dia malah menghubungi tetangganya yang ada di Alabama dulu. Jadi namanya kalau aku nggak salah Chris Hill. Itu tetangganya. Jadi Chris Hill ini dihubungin sama Lacey, dia ngasih tahu kalau lo punya anak dan dia sudah meninggal, namanya Garnet Paul Thompson Spears. Aneh aja, dari awal kemana aja nggak dikasih tahu kalau dia punya anak. Ya, that's about it. Meninggalnya Garnet Paul Thompson Spears karena diracun. Saya bilang diracun ya, karena ngasih garam ke badan anak dengan jumlah yang berlebih sampai anaknya, wow, kalau makan garam banyak-banyak tuh kita bisa dehidrasi, pembengkakan otak, sampai bisa meninggal. Dan aku rasa tujuan si Lacey bukan pengen bikin anaknya meninggal sih, cuma pengen biar anaknya sakit dan dia dapat lebih banyak empati dari orang lain. Cuma ya yang namanya umur, kekuatan, apalagi anak umur 5 tahun gitu, kalau terus-terusan dikasih garam, kita aja dikasih garam terus darah tinggi langsung bisa lewat ya kan, gimana anak bayi, anak kecil. Garnet udah meninggal, sekarang Lacey di penjara, jadi kira-kira kalau dia divonis penjara tahun 2014, 20 tahun lagi, kira-kira 2034 ya, dia baru bisa bebas dari penjara. Semoga dia semakin baik nanti pada saat keluar ya. Semoga. Bye.